Haleluya. Mari kita berdiam di dekat hati Bapa supaya kita bisa menemukan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami diam di hati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti Kami Tuhan. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hanyalah untukmu. Oh, hidup hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Sambil kita naikkan pujian bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Mari saya ajak Bapak berdiri untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Apa luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saya persilakan Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Monggo yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah dialami di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Kalau belum ada, kita lanjutkan pujian buat Tuhan bahwa kita tidak akan pernah ragu lagi untuk mengikuti Tuhan. Tiada ku ragu lagi. Kita naikkan sambil bergoyang sedikit ya saudara-saudara. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau
yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi kita katakan bahwa Kau Kau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kalau kami ada hingga saat hari ini Tuhan, pagi hari ini di tempat-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu terhadap kami Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu terhadap kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena penyertaan dalam keluarga kami, semua karena penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami sudah bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian yang kami naikkan dapat menjadi lubah yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebelum kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Jauhkan kami dari rasa-rasa dengki, sombong, iri hati Bapa. Kami buang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Kau jamah setiap kami Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jika ada kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami usir, kami tegak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan dapat menjadi rema dan kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ada sukacita, amin. Coba katakan kiri kanan, semangat. Jangan tidur. Itu ya. Sehari ini bersukacita dan saya mau katakan seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 35, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Tetapi kenapa ini enggak terjadi? Karena seperti tadi yang dibawakan di doa pertama, Amsal 10 ayat 12, karena apa? Karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Kenapa bisa ada kebencian? Kebencian bisa muncul, ternyata itu salah satunya lahir di dalam gereja yang menciptakan. Loh kok bisa? Gereja harusnya memunculkan kasih tapi menimbulkan kebencian. Saya punya saudara jauh ya dari papa saya di Manado. Itu kemarin saya dapat kabar bahwa ada yang gagal menikah. Gagal menikah, kenapa? Oh, apakah beda agama? Enggak, sama-sama orang Kristen. Cuman yang satu Gemim, yang satu GPDI. Akhirnya mereka udah mau nikah, nggak jadi. Sampai ini udah umur 40 lebih, nggak jadi nikah. Mungkin trauma atau bagaimana. Lihat ya. Cuman karena beda apa? Merek gereja, nggak boleh. Haram. Lihat. Jadi ini menciptakan apa? Kebencian. Menciptakan apa? Jarak. Baru kemarin saya pelayanan juga, ternyata di luar negeri juga sama seperti itu. Gereja menciptakan jarak. Nah inilah yang akan saya beritahu untuk pagi ini, bahwa tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, betul ya? Tetapi ingat, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan apa namanya? Agung. Hari ini kita akan belajar dari basic. Sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia itu seperti apa? Wah, saya lihat ya, sudah masuk gereja, puji Tuhan. Ya. Mari kita buka Matius 28 ayat 18. Kita baca semua Matius. Ini kan yang terkenal. Ayat 18. Ayat 18 dulu ya. Amanat agungnya nanti dia pergikan, jadikan semua bangsa muridku, segala macam. Tapi ayat 18 dulu, sudah ketemu? Mari kita berdiri semua. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silakan duduk.
Bapak Ibu kalau baca ini, siapa yang sudah pernah baca ini? Udah tahu amanat agung, angkat tangan. Amanat agung, sudah. Oh yang lain belum? Udah tahu belum? Udah pernah baca belum ini? Ini udah ayat yang paling gampang untuk kita baca. Karena ini ayat dasar kita menjadi murid Yesus ya ini. Ya, kita harus melaksanakan apa yang Yesus tugaskan kepada kita. Tetapi ketika kita baca ayat ini mulai masuk ke dalam gereja, itu mulai dikotak-kotakan. Yang benar ini baptisannya begini, yang benar adalah gereja ini, yang benar adalah gereja itu. Sehingga kerajaan surga yang tadinya masuknya gampang, menjadi kerajaan surga itu masuknya menjadi sangat sulit. Bisa bayangkan, orang-orang yang mau percaya Yesus, misalnya saya belum percaya Yesus, ada gereja A, gereja B. Kemudian gereja A berkata, jangan ke gereja B, ke gereja sesat. Gereja B berkata, jangan ke gereja A, ke gereja A sesat. Saya sebagai orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, apakah punya iman? Masuk ke mana? Atau akan memilih yang lain kira-kira? Yang mana? Pasti akan saya pilih yang lain. Meskipun yang lain itu bukan sesuatu yang benar. Tetapi karena ini seperti tadi doa di awal itu, pertengkaran terus, maka pintu surga menjadi dibuat seperti lubang jarum. Keren juga nih ya. Pintu surga yang harus dibuka lebar malah diperkecil seperti lubang jarum. Hari ini kita akan belajar dari dasarnya dulu. Kita baca di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di... coba kita lihat. Kuasa apakah itu? Ini harus ada berhubungan dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Coba Bapak Ibu buka. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, inilah yang dimaksud segala kuasa itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi, itu sama banget ya. Karena di ayat 19, ayat 20, ya mengajar menjadikan semua bangsa muridku. Ini sama banget ya. Ya Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tanda Roh Kudus itu turun ke atas kita, lihatnya di mana? Kisah Rasul 2 ayat 4. Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 4. Ini tandanya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu. Ini tandanya. Jadi, yang bisa dikatakan inilah bahasa Roh itu. Jadi yang Tuhan berikan kepada umat-umat percaya atau anak-anaknya adalah kuasa dan salah satunya itu tandanya adalah bahasa Roh di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan yang saya mau tanya, kuasa ini dan bahasa Roh ini sebagai tandanya itu untuk apa? Untuk kita simpan di kantong atau untuk digunakan sebagai senjata untuk menginjil. Yang mana? Seperti talenta dikubur satu atau digunakan itu untuk kita berperang melawan kerajaan iblis, memenangkan banyak-banyak jiwa. Yang mana? Tetapi masalah sekarang, peluru yang kita dapat, kuasa yang kita dapat, amunisi yang kita dapat, itu kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya simpan aja, atau hanya untuk di satu tembok ini. Artinya apa? Kalau di luar kamu mau diberkati, kamu harus masuk dulu. Dan Tuhan ternyata menjadi sulit dicari karena pola pikir seperti ini.
Belum apa-apa, kamu mau dapat bantuan, kamu mau diberkati, kamu masuk dulu. Nah inilah yang menjadi sulit. Injil tersebar karena ada batas sekat tembok. Ini dalam Bapak Ibu. Menjadi saksi atau peluru-peluru yang keluar dari perkataan, bukan hanya perkataan, kita kan bersaksi melalui perkataan, tapi juga dari tingkah laku yang mencerminkan Yesus. Yang saya mau tanya, seseorang itu bisa bersaksi di pengadilan kalau apa? Misalnya kan tahu ya kita arti saksi ya. Ya silakan saksi maju. Artinya seorang menjadi pantas dikatakan saksi adalah bila dia memenuhi kriteria seperti apa? Yang pertama, saksi mata, berarti dia apa? Mengalami sendiri, dia lihat sendiri, oh itu tabrakannya begitu, yang salah mobil Panther. Karena mobil Panther dia nyalip dulu, nah dia tahu karena dia mengalami sendiri. Nah bagaimana orang Kristen bisa menjadi saksi kalau dia tidak punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus? Ayo. Akhirnya dia menjadi mandul. Kalau ditanya, kamu Kristen gimana, enak gak? Gimana, apa kira-kira yang kamu rasakan? Ya, dia bingung. Apa ya? Karena dia cuma numpang lahir Kristen. Begitu brojol, ditempel Kristen. Sampai besar dia nggak tahu apa-apa. Kristen itu bagaimana, menjawab Kristen bagaimana, secara hanya teori saja. Wah ini bahaya Bapak Ibu. Yang kedua, seorang bisa menjadi saksi bila ada sesuatu yang baru. Orang gosip itu kira-kira ngomong ke temennya itu sesuatu yang baru atau udah lama diulang-ulang. Ya kayaknya nggak enak ya kalau udah lama, sudah tahu gitu kan. Tapi kalau yang baru, mau tahu nggak, apa. Nah gitu. Pasti karena ada sesuatu yang baru. Makanya dia ini nggak tahan untuk ngomong karena ini adalah pengalaman yang baru. Yang pertama adalah apa? Ia mengalami sendiri. Pernah mengalami perjumpaan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dan segala macam. Yang kedua, itu bukan sesuatu yang lama, sifatnya apa? Baru. Makanya kalau orang suka bersaksi, dia mendapatkan sesuatu yang baru. Pasti yang baru. Kalau stok lama, saya yakin orang pun mendengarnya malas. Saya sudah tahu, kamu ngomong apa saya sudah tahu. Diulang-ulang terus. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Yesus, kita harus pertama mengalami sendiri. Yang kedua, kita harus hidup di dalam Tuhan, menemukan sesuatu yang baru, selalu baru. Artinya apa? Ini Kristen yang tidak mandul, selalu ada pertumbuhan. Dia mengerti, oh hari ini saya di sini, hari ini saya di situ. Tuhan bawa saya di sini. Lihat. Yang berikutnya, seorang bisa menjadi saksi bila hidupnya itu penuh atau ada isinya. Sama seperti gelas, saksi itu artinya juga berbagi. Gelas, kalau ini kosong, gak mungkin dia bisa kasih bagi sama temennya. Gak bisa. Berbagi berkat juga gak bisa. Apa yang dia mau bagi? Gelasnya kosong. Jika hidupnya kosong di dalam Tuhan, maka gak ada yang bisa dia saksikan. Jadi ada 3 ini. Seorang bisa menjadi saksi bila ia mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan atau pengalaman mujizat dari Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, bila ada sesuatu yang baru. Jadi nggak usah dipaksakan. Biasanya nih, kalau gosip itu kan nggak usah, udah kamu gosip, kamu sebarkan. Enggak, rata-rata gosip itu langsung, wih ini baru, saya mau cerita. Jadi dia senang menceritakan ini. Karena dia adalah sesuatu yang baru. Yang ketiga, kalau bersaksi itu, gelas kita itu tidak penuh,
atau gelas kita kosong, maka apa yang kita mau bagikan kepada orang lain, nggak ada. Makanya yang ketiga ini, salah satunya supaya gelas kita ini penuh dengan cara kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja, penuhilah kehidupan kita dengan sesuatu yang rohani, kita isi amunisi ini. Kita datang hari Kamis, kita datang hari Senin, kita datang hari Selasa, kita datang beribadah, kita isi sebanyak-banyaknya. Supaya ketika kita keluar, kita bisa bagikan kepada orang lain. Itu dia. Tetapi yang menjadi salah, orang Kristen secara khusus GPDKasi, kita sudah isi penuh-penuh, sampai di rumah kita gali tanah, kita kubur peluru kita, dan kita tinggalkan begitu saja. Peluru yang Tuhan kasih menjadi sia-sia. Tentara sudah latihan lama-lama, puluhan tahun, tapi tidak pernah ikut perang. Atribut senjatanya, latihannya keren, tembak sasaran, kena ini apa. Tapi ketika ayo ikut perang, nggak mau ah. Itulah orang-orang Kristen yang hanya jago di kandang, menyimpan peluru, menyimpan urapan Tuhan, menyimpan kuasa Tuhan, tapi tidak pernah ditembakkan di luar gedung ini. Hari ini kita akan belajar konsep yang keliru dalam bersaksi. Tadi kan pemimpin puji-pujian berkata, yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Itu nggak salah. Tetapi menjadi salah kalau yang pertama, kita mempunyai pengertian bersaksi itu harus maju ke depan, pegang mic, Bapak Ibu begitu. Ini menjadi salah. Kalau kesaksian hanya dibatasi dengan mimbar. Salah. Karena kesaksian itu bisa di mana saja dan kapan aja. Begitu kita keluar dari gereja ini, kita itu bisa menjadi saksi tanpa pakaian resmi, meskipun kita lagi cangkruan, lagi mancing sekalipun, lagi di jalan dimanapun, disitulah Tuhan kasih kita mic untuk bersaksi kepada orang-orang. Bersaksi tidak harus berkata saya Kristen, kamu harus percaya Yesus. Itu nanti biar Roh Kudus yang akan kasih tahu pada saatnya. Minimal perkataan kita itu selalu perkataan membangun. Katakan perkataan membangun. Jadi nih, contoh nih, kayak ada yang ngomong ke saya kesaksian, Om, saya itu menurut teman-teman lain, saya itu orang yang bisa dibilang hoki, beruntung. Kok kamu itu untung kayak apa ya, musibah-musibah nggak ada, kerjaan datang-datang terus. Nah, teman-temannya sampai mau tanya tipsnya apa sih, dukunnya siapa? Ininya guna-gunanya pakai di mana? Nah, justru ketika itu datang berarti kan Tuhan sudah memberikan ini loh, jiwa-jiwa. Nah, masalahnya kita itu tidak sadar bahwa saat itu terjadi, itulah terjadi yang namanya gereja sesungguhnya. Karena berpikir gereja itu harus masuk gedung dan harus tepuk tangan, pujian, doa dan segala macam. Dia tidak berpikir bahwa gereja sesungguhnya adalah ketika ada temannya bertanya, temannya memerlukan bantuan jalan keluar, dan dia mulai berkata, saya bisa begini, begitu, begini, semua karena saya itu cinta Tuhan. Kalau misalnya dia tahu kita Kristen, langsung ngomong, karena Tuhan saya, Tuhan Yesus itu hidup. Kamu mau jadi sama seperti saya doakan.
nggak perlu didoakan dia jadi Kristen dulu baru kita doakan, nggak boleh, nggak perlu. Makanya saya sangat setuju, siapa kapan hari ada yang diganggu setan, padahal dia agama sebelah. Doakan. Tidak harus dia percaya Yesus dulu. Dengar baik-baik ini. Jangan pernah batasi. Yesus saja tidak pernah batasi, tapi kita, kalau kamu, setan mau disuruh, kamu harus percaya Yesus dulu, itu menjadi jarak. Buat apa orang percaya Yesus kalau bukan dari Roh Kudus? Kamu mau dapat bantuan, kamu percaya Yesus dulu. Saya yakin orang begitu, ketika ada orang agama sebelah, kamu bantuan, percaya agama saya dulu. Pindah nggak? Pindah. Tapi biarkan, izinkan Roh Kudus yang menginsafkan orang tersebut. Tugas kita itu kacung. Apa? Kacung pesuruh. Ada yang perlu? Doakan? Doakan. Kemarin saya barusan besuk kepala sekolah itu kan SD masuk rumah sakit. Saya pikir Tuhan, saya mau doakan, tapi gimana ya, bingung. Akhirnya saya datang aja, saya pikir saya mau sebentar. Ternyata saya sudah menjadi saksi. Istri saya bilang, ya bersyukur ya kita datang ke sana. Kita cuman dengerin dia ngomong. Kan ibu-ibu kalau belum berapa ribu kata tuh, belum puas dia ngomong. Dia ngomong banyak sih, setengah jam. Kalau nggak ada Pak Oki datang tamu baru, itu nggak berhenti-berhenti. Tapi setelah itu saya merasa, dia puas karena dia udah keluar. Nggak ada saya ngomongin Yesus di situ, cuman saya dengar. Kehadiran saya itu membuat orang lain merasa nyaman, merasa ada sukacita, merasa ada damai, sejahtera hadir di rumah sakit itu. Sebatas itu. Sisanya yang nggak bisa saya lakukan, saya nggak bisa jangkau, itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus. Ya Pak Eko ya, ini yang kesaksian, teman-temannya nanya, kok kamu begini, kok kamu hebat begini. Nah dia bingung, saya mau jawab apa ya. Justru itulah gereja. Gereja jangan dibatasi dalam bentuk bangunan, tetapi gereja itu, firman Tuhan, tubuhmu adalah bait, tubuhmu adalah bait. Artinya apa? Gereja itu dibawa kemana-mana. Amin. Lihat ini. Yang kedua, bersaksi itu dengan kata-kata di depan orang. Tapi bersaksi juga bisa dengan perbuatan. Jadi ada dua nih, dengan kata-kata, dengan perbuatan. Salah satunya dengan perbuatan itu apa? Tolongin orang lain. Bersaksi juga. Tahu nggak, bersaksi itu tidak ada batas. Contohnya untuk anak-anak, bagaimana saya bisa bersaksi di sekolah? Jadilah anak yang juara. Bukan juara tinggal kelas, menjadi anak yang nggak naik kelas. Ketika kita jadi juara, entah itu mau juara 1, entah itu kita juara dalam pertandingan apapun, sehingga nama sekolah harum. Ketika dilihat siapa anaknya itu yang menang olimpiade, siapa anaknya itu, orang Kristen. Anaknya Tuhan Yesus, itu harum. Tapi ikut siapa sih ikut tawuran? Anaknya Om Jerry. Wah kan. Menjadi saksi itu artinya kita harus berprestasi. Apakah cuma anak-anak? Enggak, mohon maaf. Bapak Ibu yang kerja di pabrik, di kantor, jadilah karyawan teladan. Siapa di sini sudah ada karyawan teladan? Kantornya, tempat kerjanya, karyawan teladan paling akhir. Wah malu kan? Kenapa dipecat? Karena suka nyolong. Aduh malu. Tapi ternyata karyawan teladan. Siapa sih karyawan teladan? Ternyata Pak Istu. Kan. Berapa kali Pak menyabet
gelar karyawan teladan Pak? Oh 2, tuh. Siapa Pak? Itu siapa? Oh Kristen. Lah, yang lain-lain tuh jadi, kok Kristen bisa ya? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan prestasi. Apakah yang di rumah nggak bisa? Bisa. Jadilah buah bibir yang positif ketika sebut nama satu orang. Di mana ya Pak? Misalnya orang itu, apalagi orang itu meninggal. Nah ini menjadi buah bibir. Orang meninggal itu langsung akan diceritakan semua. Tetangga semua sekelilingnya, sekitarnya, sampai orang-orang jauh sekalipun, dia akan menjadi buah bibir. Masalahnya buah bibir ini negatif atau positif. Aduh Pak, sayang banget ya masih muda meninggal padahal dia orang baik banget. Yang sana iya dia suka bantu saya. Oh, berarti ini dia sudah bersaksi. Tapi kalau kebalikannya, aduh mampus nih. Untung aja mati cepat, kalau enggak ini wah sudah nih. Semuanya rusak semua, dihancurkan sama dia. Ini anak durhaka nih apa segala macam sama orang tua. Aduh ini menjadi buah bibir yang negatif. Nah konsep yang keliru dalam bersaksi yang ketiga, yang pertama tadi dilakukan di gereja. Jadi bersaksi kita harus lakukan di mana? Di mana saja. Ketika berteman di sekolah, di mana saja bersaksi. Ketika kita bersaksi, itulah gereja yang sesungguhnya. Saya mau tanya, Petrus ketika khotbah, satu kali khotbah, ribuan orang mendengar khotbah Petrus, itu di mana? Di gereja atau di luar? Di luar, enggak di gedung. Petrus habis doa, dia keluar di jalan, dia bersaksi. Hei, saya ini gak mabok. Yang kalian salibkan adalah Yesus Kristus segala macam. Dia di luar. Tidak ada gedung satupun waktu itu diciptakan untuk orang Kristen. Dibuat untuk orang Kristen yang bisa menampung 3.000 orang. Bahkan saya lihat grafiknya itu setiap minggu, setiap bulan, tiap tahun itu naik terus. Mungkin bisa ada ratusan ribu orang yang percaya Yesus. Gedung mana yang bisa nampung? Gak ada satupun gedung yang bisa nampung. Bait Allah pun waktu itu gak bisa nampung. Gak bisa. Tapi yang mereka lakukan adalah, ingat sistemnya Yesus itu, mengutus murid berapa? Berdua. Jadi berdua. Jadi ini tanpa batas. Tidak hanya dari satu kelompok. Sana. Semuanya bergerak. Sehingga Injil itu menjadi cepat dan pesat bertumbuh. Gereja GPD Kasih tidak perlu terang, karena di sini sudah terang, lampunya sangat silau. Yang butuh terang adalah di luar sana. Yang butuh garam di luar sana. Jadilah terang dan dunia ketika keluar dari gereja ini, jadilah garam dan terang. Saya tuh berpikir sudah mulai berapa minggu ini, Tuhan, kalau begitu saya harus melakukan ini, nanti jiwa-jiwanya siapa? Saya harus cari. Oh ternyata enggak Bapak Ibu. Tanpa saya cari, firman Tuhan yang tadi saya baca sudah menguning, jiwa-jiwa sudah siap dituai. Itu ternyata saya setelah bertanya siapa, apakah saya harus cari? Itu datang sendiri. Ternyata Tuhan kalau kita siap, Tuhan akan datangkan padi yang menguning itu kepada kita. Amin. Jiwa-jiwa itu tidak usah kita cari, dia akan datang. Serius ini. Tapi pertanyaannya, ketika kita datang, siap nggak? Padi itu akan datang dalam wujud teman kita, dalam wujud saudara kita. Tapi ketika itu datang, kita itu garap enggak atau kita biarin? Ingat ya, ketika Tuhan datangkan jiwa itu, layani dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Jangan ada embel-embel mengkristenkan dia supaya dia jadi gereja GPDI. Begitu Pak.
dulu berpikir saya bagus seperti itu, tetapi itu akan membuat jarak gap. Udahlah kalau misalnya kita, dia berkata, saya Katolik, saya nggak mau ke GPD, nggak apa-apa. Yang penting Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan, amin. Beberapa kali ini menjadi penghalang, biasanya ini. Apalagi di kalangan NTT ya Pak. Perkumpulan ketika mau ini apa bentrok cuman gara-gara merek gereja. Oh saya enggak, gereja saya ini. Gereja saya enggak tepuk tangan, gereja kamu tepuk tangan. Sulit masuk. Ini lihat pertengkaran, perselisihan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah nanti di surga ada kapling-kapling gereja? Ayo, jujur. Ada kapling enggak? Enggak ada kan? Berarti kapling ini tidak didesain oleh Yesus. Didesain untuk kepentingan manusia dan organisasi. Menjadi satu kesalahan besar kalau kita manusia itu menciptakan jarak. Yesus menghapus jarak, tetapi seringkali gereja mengkotak-kotakan. Itu sangat kasihan. Yang menjadi kesaksian saya waktu saya pelayanan itu daerah Satelit, seorang ibu berkata begini, 20 tahun lalu waktu saya di Amerika, itu ada di sekolah, dia bilang, sekolah, ini bukan gereja, sekolah. Sekolah itu harus ada 2 tempat makan besar. Saya pikir buat apa 2 tempat, muridnya banyak kah? Enggak, 1 untuk gereja A, 1 untuk gereja B. Yang 1 kalau mau makan di gereja, yang B mau makan di gereja, ini cuma sebelah-sebelahan. Makan 1 meja, enggak boleh. Ini baru makan, belum pacaran, apalagi menikah. Sadis enggak? Di gereja, di sekolah sampai dibuatkan meja makan sendiri. Berarti ini udah rasis tingkat tinggi. Temanan enggak boleh, makan bareng enggak boleh, pacaran enggak boleh, apalagi nikah. Itu terjadi di Amerika. Makanya Bapak Ibu, lihat gereja-gereja barat semakin hari semakin meningkat, apa semakin kosong? Banyak gereja dijual? Sangat banyak. Karena gereja menciptakan jarak. Yang seharusnya ikut Yesus itu ringan, ini diperberat. Wah itu sangat mengerikan. Saya tidak berkata saya menghapus GPDI kasih ini, enggak. Tetapi yang saya mau, kita datang ke sini Bapak Ibu, diisi peluru. Saya isi peluru, tapi ketika kita keluar, tidak usah ngomong merek gereja-gereja, GPDI ini, itu akan menciptakan jarak. Bahkan sesama Kristen pun, belum tentu mereka akan terima. Kapan itu saya mau nikahkan orang, enggak mau ah. Kenapa enggak mau? Suami saya Katolik. Lah, ya, terus Katolik, ya, bingung. Dipikir kalau habis dinikahkan harus masuk GPD kasih. Padahal saya punya pikiran, ya sudah mau balik lagi Katolik enggak ada masalah. Kenapa ini merek-merek gereja menjadi satu hal yang menurut saya benar-benar kasihan orang-orang seperti ini. Yang korban siapa? Yang korban adalah anak-anak Tuhan. Yang korban adalah anak-anak Tuhan. Yang seharusnya mereka nggak tahu apa-apa, yang seharusnya mereka datang bertemu Yesus dengan sangat gampang, tetapi ini dipersulit. Kalau kamu masuk harus baca dulu, kalau kamu belum ini kamu harus nggak boleh ikut perjamuan. Ada kan begitu kan? Nggak boleh dapat roti dan anggur. Kalau kamu belum begini, pokoknya ribet banget, sesuatu itu susah. Padahal Yesus itu, waktu murid-muridnya ada di sekelilingnya dan kemudian ada anak-anak yang mau datang kepada Yesus, murid-muridnya berkata, saya mau usir dia. Tapi Yesus katakan apa? Jangan. Malah Yesus marahin murid-muridnya itu.
Biarkan anak-anak itu datang. Lihat, konsep gereja itu hampir mirip seperti murid-murid. Anak-anak pun mau mendekat kepada Tuhan, dijadikan jarak. Ada satu lagi ayat yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Markus 9 ayat 38, coba lihat. Markus 9 ayat 38. Sudah ketemu? Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Apa yang murid-murid lakukan? Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Lihat ya, seolah-olah benar. Tapi lihat jawaban Yesus, ini gereja banget masa kini nih. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ditutup di ayat 41, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi Yesus bahkan berkata ayat 41, ketika berbeda, nggak usah memujizat, kita kasih aja. Saya GPDI, ini Katolik, kasih cangkir air putih saja karena kamu adalah umatku, upahnya itu besar di sorga. Yesus tidak menghendaki perpecahan di sini. Lihat, gereja yang terjadi sekarang adalah seperti ini. Yesus itu bukan aliran saya, sesat itu. Yesus ini bukan doktrin saya, itu sesat. Tapi kembali lagi kita ke Alkitab. Yesus berkata, apa? Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Mana ya? 9 ya, saya kebalik. Tapi Yesus berkata apa? Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Artinya apa? Barang siapa gereja yang mengatasnamakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kawan kita. Amin. Memang kita harus punya rumah. Jujur ya, kalau begitu Om Jerry kita boleh dong ke Katolik, kita boleh dong habis ini ke Protestan, itu menjadi tidak baik. Kita harus punya dasar di sini dulu. Ya, dasar kita teguh, tertanam, tetapi untuk aplikasi kita keluar, kita jangan membawa merek gereja. Bawalah merek surga, bawalah hanya satu, Yesus. Amin. Karena ketika membawa Yesus semua sama. Tapi kalau kita keluar membawa merek gereja, saya mah percik, mohon maaf, kamu kan selam. Sulit untuk memperlebar kerajaan sorga kalau begini. Jadi ketika di sini kita tahu yang benar, kita tahu yang bagus, kita lakukan, kita upgrade, kita isi amunisi kita. Tapi ketika kita keluar dari gereja ini, yang kita keluarkan adalah kasih dan Yesus. Gak usah bawa embel-embel yang lain. Gak usah. Bahkan saya mau katakan, Om, nanti ketika saya menangkan jiwa ini, nanti dia akan kesana. Terserah dia mau ke gereja mana aja, yang penting engkau telah memenangkan jiwa untuk Tuhan. Bukan untuk gereja, tetapi untuk kerajaan sorga. Amin. Bukan gereja GPDI kasih yang diperbanyak dengan jiwa-jiwa, tetapi sorga yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya mengerti tentang hal ini menjadi legowo, menjadi lega. Dulu saya mempunyai konsep
Sama seperti gereja-gereja lain memperbanyak jiwa-jiwa GPD kasih. Tapi saya berpikir lagi, kalau dengan ini, apakah GPD kasih akan bertumbuh dengan cepat dengan jiwa-jiwa? Saya rasa tidak. Yang Tuhan kasih amanat agung itu, jadikan semua bangsa murid-muridku. Tanpa batas, dimanapun engkau pergi dan berada, jadikan mereka murid. Kalaupun nanti mereka mau datang, silakan. Kalau nggak datang, mau ke gereja lain, silakan. Yang terpenting hati kita itu benar-benar murni dan tulus untuk memenangkan jiwa. Yang kita bawa cuma satu, kasih. Yang kita bawa satu, kasih. Ini satu paket, Yesus dan kasih. Jangan sampai gereja mengkapling-kaplingkan surga. Wah, ini mengerikan. Kerinduan Tuhan untuk kita semua adalah, yang pertama, yang Tuhan rindukan, jangan membeda-bedakan gereja. Udah stop di situ. Jadilah saksi, baik di rumah, di tetangga, di kelompok arisan, ataupun besti-besti, jadi saksi. Jadilah saksi di mana? Di sukumu, di perkumpulan, di tempat pekerjaan. Dan saya mau katakan gereja bukan lagi dalam bentuk bangunan. Coba kita baca ini, diperjelas lagi. 1 Korintus 6 ayat 19. Ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, catat ini baik-baik. Jadi gereja tidak harus ada mimbar, gereja tidak harus ada alat musik lengkap, harus ada bangunan, harus ada mic, kipas angin, AC, kursi. Gereja itu adalah saya dan saudara. Amin. Tapi Pak, apa saya bisa? Saya yakin Bapak Ibu bisa. Yang menjadi misi sekarang, visi dan misi saya ini memakai konsep gembala besar dan Bapak Ibu semua adalah gembala kecil. Pak Wahyu gembala kecil. Kalau gembala kecil berarti namanya gembala, dia harus punya domba. Dombanya Tuhan yang akan kirim. Saya yakin Pak Anot nggak akan menjadi karyawan tetap kalau dia tidak menjadi terang. Tetapi bukan hanya itu saja. Bahwa Pak Arnold juga harus menjadi gembala kecil yang memenangkan banyak jiwa dengan perkataan dan perbuatan. Tidak harus berkata Yesus, percaya Yesus. Kalaupun dia anti dengan Yesus, kita memakai pokoknya begini. Intinya bukan, Pak pakai Yesus apa enggak? Tanya Roh Kudus. Setiap saya akan melakukan apapun, saya berdoa begini, simple. Roh Kudus, berbicaralah, pakailah saya. Saya ini adalah hamba-Mu. Udah, mengalir. Nanti kita akan menemukan sesuatu yang ajaib. Kita nanti akan datang dan bersaksi di depan sini, Pak Jerry, saya itu nggak tahu mau ngomong apa. Saya waktu ketemu orang itu ngeblank. Saya pun pengertian firman Tuhan nggak ngerti apa-apa. Tapi itu seperti kayak mulut saya itu ngomong sendiri. Itulah Roh Kudus yang menjamah engkau. Memakai mulutmu untuk bersaksi. Ketika ini diterapkan, saya yakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ingat ya, jiwa-jiwa dimenangkan itu bukan hanya orang Islam, Buddha, apa segala macam masuk Kristen, bukan. Karena, lihat, kamu akan menjadi saksiku mulai dari mana? Artinya apa? Yerusalem itu orang-orang Yahudi semua. Artinya apa? Orang-orang Kristen semua. Tapi Kristen kan ada yang sehat, ada yang mereka mati suri. Mulai dulu dengan orang-orang yang katanya Kristen tapi nggak pernah ke gereja, perbuatan mereka jelek, kita mulai bersaksi kepada mereka. Itu dulu sasaran. Tanpa membawa embel-embel merek gereja. Apa? Merek. Jadi misalnya
Kalau saya ingin mengadakan begini, mengadakan satu konsep, yaitu ada namanya jemaat. Jadi nggak usah pakai organisasi, langsung aja jemaat kasih, misalnya tambah oso. Itu misalnya di sana, ada perkumpulannya. Nanti yang datang orang Katolik, ya orang apa, bahkan orang Muslim, orang Buddha, bodoh amat, udah nggak usah. Yang penting jemaat kasih tambah oso. Yang ini misalnya yang orang-orang perkumpulan NTT, jemaat kasih NTT misalnya. Langsung aja buat begitu. Kita akan buat. Jadi pekerjaan saya mungkin akan semakin bertambah berat karena saya berkhotbah bukan hanya di sini, tetapi di mana-mana. Tinggal Bapak Ibu siapkan wadah jadi gembala-gembala kecil. Gereja bukan hanya lagu 5, 2 penyembahan, 3 pujian. Lagu 1 tanpa gitar pun habis itu diskusi jalan. Ada makanan, tidak ada makanan, gak ada masalah. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Artinya di situ gereja. Belum tentu banyak orang, tapi Tuhan hadir. Amin. Bahkan sampai dengan anak-anak remaja. Perhatikan baik-baik. Engkau punya banyak teman-teman. Ajak teman-temanmu tanpa memakai embel-embel gereja. Karena saya yakin nanti mereka berkata saya Katolik, dan saya juga, kita juga harus benar fair. Tidak boleh di dalam pemikiran kita harus tulus. Bukan gereja GPD Kasih ini yang dibangun, tetapi lebih daripada itu. Kerajaan sorga yang harus dibangun. Amin. Kita harus legowo. Mungkin nanti jemaat kita akan menjadi seperti ini saja, begini-begini aja. Tetapi di luar sana, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Punyailah kerinduan itu. Tapi persiapkan dirimu untuk menjadi gembala-gembala. Yang saya sebut dengan gembala kecil. Pertemuan itu bisa di kafe, boleh. Di cangkruan, boleh. Di rumah manapun, di kebun, di lesehan, silakan. Kalau mereka ada. Tapi kalau untuk sebagai permulaan, lakukanlah penginjilan pribadi. Misalnya nanti ada yang datang kepada kita, aduh Pak tolong saya kok kayak mimpi buruk ya, mimpi setan. Oh ya saya doakan. Karena ini, lihat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ini tidak terbatas. Dan kita akan menggarap ini karena tuayan itu banyak, sudah menguning. Tetapi kalau diembel-embel dengan organisasi, kita akan susah majunya. Macet pasti yakin. Saya yakin pasti macet ini. Oleh karena itu, sebagai penutup, yang saya mau ajak Bapak Ibu, biarlah kita semua menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang mengerti tentang amanat agung. Coba kita baca lagi amanat agung itu. Matius 28 ayat 18. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah itu dia. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini nggak ada ngomongin organisasi yang Tuhan mau kepada kita menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dan ajarilah mereka. Siap-siap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanpa ngomong ke orang pun, Bapak Ibu udah menjadi saksi dalam tingkah laku,
Bapak Ibu itu seperti ada inner beauty yang keluar dari tubuh Bapak Ibu. Mereka melihat Bapak Ibu seperti Yesus. Saya yakin mereka akan datang. Di mana ada terang malam, pasti datang serangga ini datang. Cari yang terang. Oleh karena itu kita berdoa. Selesai ini kita berdoa, kiranya terang Yesus masuk di dalam hidup kita. Keluar dari sini, siap ya? Siap. Siap ya? Katakan siap. Keluar dari sini, ada yang datang minta butuh pertolongan dalam bentuk apa saja, kita layani. Karena itu Tuhan sudah kasih untuk kita garap. Supaya kerajaan sorga itu semakin banyak diisi dengan orang-orang benar. Minggu depan akan ada banyak kesaksian di depan sini. Ada jiwa-jiwa yang meskipun mereka tidak menyatakan diri Kristen, tetapi minimal sudah ada hasilnya. Mereka mulai membutuhkan kita sebagai orang-orang terang. Mari kita nyanyikan satu pujian yang tadi sudah dipersiapkan. Bisa bantu? Satukan kami, munculkan aja. Mari kita bangkit berdiri. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Ku jadi untuk menyatakan rahmat-Ku, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Ku jadi untuk menyatakan rahmat. Oh, jadikan kami Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua, mari kita bergandengan tangan, kita nyanyikan pujian ini kembali, kita katakan, satukan kami, seperti satu Kau dalam dan kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami satu, jadikan
Haleluya. 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 Glory. Haleluya. 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 Glory. Ajaiblah kau Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang yang indah ini Tuhan. Kalau firman-Mu telah dibentangkan untuk setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tubuh kami ini adalah bait Allah. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami mohon diperlengkapi oleh senjata-senjata Allah Tuhan. Biar kami melangkah pergi kemanapun Tuhan, kami membawa Yesus dalam hidup kami. Orang-orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kami. Kami bisa jadi terang, kami bisa jadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Membawa damai sejahtera Allah, sukacita dari sorga. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau pergi, kami mau jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Kami rindu banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, mengaku Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memperlengkapi kami Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntun setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami rindu memberi dengan sukacita. Kami tahu ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.